Nah, ini pertama kita awali dari cover. Oke. Nah, dari cover dulu. Nah, dia itu mari ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa nih ya teman-teman, kali ini kita mau ngasih tips ataupun informasi seputar dunia bisnis ataupun seputar dunia desain grafis. Jadi sebelumnya nih ya, buat teman-teman yang belum tahu ini tuh channel apa sih? Jadi channel ini tuh merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain, yang dimana kita tuh jualan desain logo, ya desain kemasan, terus desain sosial media, dan desain-desain pendukung untuk bisnis lah. Ya, kita juga apa namanya? Bisa cetak juga, terus membantu perizinan juga gitu ya. Daftar-daftar izinnya bisa ya lewat perizinan kita. merek, perizinan OS, SNIB itu kan ribet ya. Bisa dibantu oleh Kebun Desain. Ya, izin-izin bisnis bisa daftar lewat kita juga. Nah, ada informasi apa nih Jis yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Kali ini kita mau share karya lagi. Hari ini kita dapat orderan dari pembalap. Oh, pembalap ya? Ya. Beneran balap ya? Ya. Balap apa motor? Balap motor. Oh, balap. Tapi motornya motor bebek. Dan dia udah juara langganan, juara 1, juara 2. Apa nih? Kejuaraan nasional. Wah, Kejuaraan nasional. berarti nasional ya, pembalap nasional Pembalap ya? nasional. Dan ternyata kita juga baru tahu bahwa tim balap ini bisa dibilang bisnis juga sih. Oh. Karena dia ternyata nggak cuma sendiri gitu. Dia ada timnya, ada mekaniknya, bengkelnya, terus ada apa namanya, persiapan segala macam. Nah, income-nya itu dari sponsor. Jadi dunia otomotif nggak cuma bikin motor di pabrik, dijual nih ke masyarakat lewat dealer. Itulah bisnisnya, nggak kayak gitu juga ya? Nggak Tapi gitu. lewat balap juga Ya, bisa ya? Ada uangnya di situ lah. Ada uangnya di Iya. situ. Oke. Jadi yang akan kita bahas adalah dia membuat proposal untuk kejuaraan-kejuaraan selanjutnya gitu. Oke, meyakinkan sponsor Ya. dengan proposal yang baik dan bagus supaya mau mensponsori timnya. Ya, untuk bisa mensponsori lagi timnya. Nah, Oke. gitu. Ini udah ada tampilannya ya. Nah, ini tuh dari awal sampai akhir kayak gini. Cuman ini kan apa ya? Kurang enak lah ngelihatnya. Kita paling ngelihatnya mock-up dulu aja kali ya. Oke. Biar enak ngelihatnya. Ini kan bentuk desainnya ya, masih Iya, mentahnya ya. ini masih mentahnya. Kurang oke, kita lanjut. Nah, ini dia mock-upnya. Nah, ini pertama kita awali dari cover. Oke. Nah, dari cover dulu. Nah, dia itu timnya itu namanya JHR 95. Oke. Jadi sebuah brandnya gitu ya, brand timnya itu. Timnya ya. Nah, jadi untuk membuat proposal ini sekalian ngasih tips ya, bisa diterapkan pada teman-teman bisnis UMKM atau bisnis lainnya juga. Pertama dari warna. Warna itu kita harus sesuai dengan warna logo yang dipakai oleh suatu brand. Oke. Kalau ini kan warnanya merah, ada putih, ada biru ya, biru dongker ya. Nah, jadi otomatis semua yang ada di proposal ini warnanya dominasi oleh warna itu. Ya, biar kayak satu tema gitu ya, biar nyambung dengan brand yang dibangunnya gitu ya. Iya, nah langsung aja di sini ada judulnya, proposal sponsorship, terus ada ornamennya, terus warnanya juga dari logo, terus ada foto pembalapnya. Oke. Nah, lanjut. Nah, di sini ada data timnya. Nah, terus sama prestasinya. Nah, ini saya juga tahu dari isi ini, dari prestasi ini. Tuh, Kejurnas juara 2. Oke. Terus yang ini itu kan 2018, 2019 dia juara 1. Oke. Juara 2 yang versi seri 4 nih ini nih. Ada sama juara 5 gitu. Oh, dia di kelas 150 cc ya? Iya. Terus ada prestasi tim juga, mungkin dinilai juga ya timnya tuh kayak gimana mungkin ya. Ada penilaian timnya juga, nah gitu. Prestasi dulu, jadi di awal-awal kita profil kita kayak apa, timnya kayak apa, siapa aja, terus habis itu kita bisa menunjukkan prestasi kita gitu. Oke. Jadi kalau di UMKM mungkin ke apa ya, pencapaian ya di awal-awal Ya, atau gimana? kalau dari bisnis sebenarnya gini, sebenarnya setiap proposal itu beda-beda tergantung bisnisnya gitu ya. Isinya ya? Isinya, cuman secara garis besar
kita bisa memasukkan prestasi kita di sebuah proposal gitu. Oke. Nah, UMKM juga bisa, misalkan UMKM-nya pernah menang lomba bisnis, atau pernah mungkin dapat permodalan dari mana atau apa prestasi apa gitu ya. Nah, itu bisa dicantumkan juga tuh. Gitu. Nah, lanjut langsung habis prestasi, kan kalau habis prestasi kan yang lihat langsung wow gitu, bagus. Langsung ke materi program sponsornya. Nah, tips selanjutnya kalau desain proposal itu, kalau di kebun desain kita selalu nyambung kiri dan kanan page-nya. Nah, ini contohnya di sebelah kiri kan dia miring serong gitu ya ke atas ya. Nah, itu nyambung gitu. Jadi kelihatan lebih lebih bagus lah, estetik gitu. Nah, kebanyakan teman-teman UMKM tuh kalau misalkan dia bikin proposal kadang suka nggak nyambung kiri kanannya. Iya, kayak terpisah gitu ya. Iya, si desainnya. Kalau ini kan dia nyambung ya, kanan kirinya itu nyambung sehingga tampak lebih enak di mata, kemudian tampak lebih profesional gitu, tampak lebih, wah ini bikin proposalnya niat kayak gitu. Iya, jadi layout kayak gini tuh sering dipakai di majalah-majalah. Iya, nyambung kiri kanan ya. Gitu. Nah, yang ini juga sama, masih tentang kalender balap. Misalnya dia mau balapan apa aja nih nanti. Nah, dia udah full nih dari sampai Desember 2022 jadwalnya. Iya. Dan di desain ini pun dia sama ya, ada garis tarikan yang menyambungkan sisi kanan sama sisi kiri ya. Tetap nyambung. Warna tetap konsisten, terus kiri kanan nyambung. Terus tips yang ketiga itu foto. Oh, fotonya nih. Nah, foto itu fatal. Kadang ada yang kurang cocok di layout kayak gini gitu. Kadang kurang cocok ditempatin kayak gini. Itu lumayan agak susah ya, tricky. Menempatkan foto yang cocok dengan layout desain yang kita buat gitu ya. Iya, gitu. Kalau misalkan kadang kalau misalkan ada produknya ya kita foto ulang. Kalau misalkan memang tidak ada produknya kayak gini, foto dokumentasi ya kita berarti ngedit si layoutnya jangan kayak gini. Iya. Nah, lanjut masih tentang event yang akan dia garap. Nah, terus ini rincian budget yang dia butuhkan untuk dalam 1 tahun ya, untuk mengikuti beberapa kejuaraan ini. Gitu. Nah, habis itu langsung ke penutup. Nah, ini. Nah, jadi kalau di kebun desain itu kadang ada namanya dokumentasi. Kadang gini, kita butuh minta file dokumentasinya dong gitu. Nah, si dokumentasinya itu dipakai untuk foto-foto di dalam proposal ini. Proposalnya. Jadi fotonya asli gitu. Bukan nyomot dari Google gitu ya. Iya, bukan nyomot dari Google, tapi ini foto pembalap asli. Nah, awalnya si foto-foto ini memang biasa aja kotak gitu. Cuman kita gimana caranya yang dirancang supaya lebih estetik lah dalam proposal gitu. Kayak ini nih. Jadi ada 3 kayak gitu. Ya gitulah gitu. Oke. Jadi gimana nih Jis kalau misalkan ada UMKM yang pengen order kebutuhannya kayak proposal kayak gini gitu? Iya, bisa langsung menghubungi kebun desain aja gitu. Untuk layoutnya, untuk apanya itu bisa dibicarain nggak sih? Terus jumlah halamannya misalkan? Ya, kalau kontennya sendiri, kita paling cuman bisa memprediksi poin-poinnya aja. Oke, poin-poinnya yang dibutuhkan ya? Ya, pertama itu. Isinya tetap teman-teman UMKM yang harus tahu. Karena itu kan proposal teman-teman ya. Dan akan dipresentasikan itu biasanya proposal. Iya, kayak misalkan tadi ada jumlah total sponsorship ya, yang kita dana, jumlah dana, keperluan dana misalkan yang kita butuhkan. Nah, kita tuh kan nggak tahu nih ya, ataupun bahan-bahan produksinya itu apa, kita kan nggak tahu. Itu harus diisi oleh teman-teman. Iya, betul. Nah, biasanya kalau bisnis-bisnis sih biasanya di proposal itu buat kerjasama bisnis atau buat tender tuh. Misalkan teman-teman bisnis apa nih, bisnis makanan mungkin ya, terus pengen masukin coba ke perusahaan-perusahaan untuk mengisi ulang tahunnya misalkan. Iya. Gitu kan bisa mensuplai barang untuk ulang tahun perusahaan bisa. Soalnya kan suka ada tuh klien kita yang, Mas tolong itunya dibikinin ya, isinya gimana Mas aja kayak gitu. Itu kita nggak tahu gitu ya. Nah, itu penting banget, harus dari klien sih sebenarnya poin-poinnya. Nah, contoh kayak kalau di sini contoh misalkan
tentang kejuaraannya, detail kejuaraannya kita kan nggak tahu gitu. Anda itu mau ikutan juara apa sih ya? Kejuaraan apa? Di mana? Kapan? Gitu. Nah itu datanya harus lengkap gitu. Sama kayak teman-teman juga kalau bisnis, misalkan bisnis apa ya, bisnis barbershop mungkin. Tempatnya kayak gimana, harganya berapa, ada model apa aja. Iya. Ya, masa kita yang ngarang kan gitu. Untuk model cukurannya gimana Mas aja? Ya gimana gitu kan. Kalau saya yang ngisi gondrong semua nanti cukurannya. Iya, gitu. Oke, ada lagi nggak Jis? Terkait dengan proposal. Itu aja sih paling. Oke, nah gitu ya teman-teman. Tips terkait dengan desain proposal yang tentu aja ini bisa berguna buat bisnis teman-teman untuk kerjasama dengan calon partner kita ataupun misalkan pengen cari investor kayak gitu ya. Proposal-proposal seperti ini tentu aja sangat berguna kayak gitu ya. Oke, ada lagi? Udah. 3, 2, 1. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta juga di share ya video ini supaya banyak orang yang dapat manfaatnya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.